pertama kali perjumpaan Kang Ari dengan istri, kalau sekarang istri ya. Iya. Nah, tulang rusuk yang dulunya hilang gitu kan, sekarang udah. Awalnya itu gimana gitu, Kang Ari itu awal sekalinya? Ya. Gitu kan, masa ujuk-ujuk nikah kan nggak mungkin ya? Iya, Nah, betul. awal-awalnya gimana Kang Ari? Nah, saya teh kan pertama dan saya dapat ada pemahaman juga bahasanya ya pacaran itu nggak boleh, sehingga saya pertama tidak tertarik dan juga saya tidak melakukan hal itu. Dilarang oleh agama, Ya, oleh jadi Allah. ya Allah. Jadi saya tidak melakukan pacaran, dan juga ada juga ustadz gitu berkata juga kalau misalkan kita ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, maka perbaikilah diri kita, terus juga perbaiki disempurnakan gitu, karena mutiara itu tidak mungkin di di luar gitu kan, maksudnya terbuka, pasti tersembunyi pertama. Di dasar lautan. Nah, dasar gitu ya? lautan, Nah, betul Masya Allah. sekali, itu mutiara di dasar lautan. Masa kita tidak mau mempersiapkan diri untuk mencarinya, Dapatkan mutiara itu ya? Iya. Nah, setelah itu saya ada ustadz gitu kan, emang saya juga ngaji, terus menawarkan, udah siap menikah belum? Iya. Oh gitu. Ya, kalau saya sih kalau dari segi fisik ya ada juga ini ya. Ganteng katanya se-Jawa Barat ya? Enggak juga. Oh, enggak. Itu Kang Ade, Ayo. Muhammad Nuliansyah yang paling ganteng se-Jawa Barat. Kalau saya Masya Allah. Mungkin Saya nggak ada RT. bangga-bangganya gitu. mungkin kalau saya satu RT. Masya Allah. Iya. Nih Kang Ari, tadi kan dikenalin sama Ustaz Aruf sama Ya. Ustaz gitu kan, dikenalin sama Ahwat sama Ustaz Kang Ari ya, guru ngaji ya. Iya. Nah, ya betul. kan gitu. Guru ya. ngaji. Nah, itu waktu Kang Ari dikenalin tuh memang Kang Ari sebelumnya gitu udah ngomong ke Ustadz saya pengen nikah, atau misalkan Ustadznya yang ngomporin atau gimana gitu tuh Kang Ari? Ustadznya yang ngomporin. Ah, gimana tuh ceritanya Kang Ari? Ditanya, udah siap untuk menikah belum? Terus Udah jawabannya? pingin nikah belum? Saya jawab, udah pingin nikah mah gitu. Pingin? Iya. Tapi ada tapinya kan nih? Tapi saya belum dapat penghasilan waktu itu. Saya masih pengangguran, saya belum ada uang. Dan saya tuh kan dulu tuh membuatkan CV dulu kan, sebelum ketemu dengan akhwatnya saya biodata dulu. Buat CV. Itu Iya. tuh belum ada penghasilan sama sekali. Belum. Belum kerja sama sekali. Saya dengar-dengar dari sahabat Kang Ari sendiri, katanya ini waktu Kang Ari masih kuliah ya di suatu universitas di Bandung gitu kan. Kang Ari kalau mau sarapan itu ngambil mangkoknya, ngambil piringnya, terus bayarnya besok sambil balikin piringnya di esok harinya gitu. Saking nggak ada duitnya, bener itu. Mungkin itu teman saya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Tapi berani untuk menikah. Iya. Allah, Masya Allah. Dan saya punya keyakinan bahasanya yang memberikan rezeki itu bukan saya, Allah ya. tapi Allah. Nah, Saya pemakan rezeki, istri saya pun nantinya Pemakan pemakan rezeki rezeki, juga. anak saya pun pemakan rezeki. Jadi bukan yang memberi gitu ya? ya, saya bukan memberi, Masya tapi Allah. saya hanya mencari bagaimana sumber-sumber rezeki Nah. itu. Jadi bisa jadi rezeki anak saya itu perantaranya saya, tapi bukan rezeki saya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menikah, langsung menikah. Dan salah satu membuka jalannya rezeki dari pernikahan. Pernikahan, Masya Allah. Gitu. Proses ta'aruf Kang Ari dengan istri ya, maksudnya proses ta'arufnya itu berapa lama Kang Ari? Berarti berapa lama itu? Sampai ke nikah. 4 Ada bulan. gagalnya enggak itu? 4 bulanan lah. 4 bulan. Iya. Banyak liku-likunya ya, banyak lah. 4 bulan itu langsung enggak, maksudnya waktu Kang Ari pertama ta'aruf sampai menikah itu prosesnya itu 4 bulan. Ya kan gini. Ada gagalnya enggak gitu maksudnya? Oh, saya waktu kan biasanya itu, gitu ya. ya. Waktu itu teh sebenarnya waktu awal tuh saya taruh dulu. Ya, ta'aruf. Terus saya tuh Datang ke rumahnya. Ke rumah dan Sama Ustad enggak, saya sendiri. sendiri. Bawa beras katanya ya? Iya. Bener, Ari. Bawa beras. betul. Masya Allah, multi talenta ini ya Allah. Saya sendiri katanya kan supaya mentalnya oke gitu kan. Jadi saya jalankan sendiri. Sendiri. Berani gitu kan. Kenapa nggak minta antar sama teman kayak gitu? Enggak mau saya. Oh, takut ditikung ya? Enggak. Oh enggak, takut kalah gantengnya gitu. Enggak. Ya. Padahal kan Kak Ari itu waktu itu tuh punya teman satu kamar kalau nggak salah ya. Nggak tahu itu siapa. Ya, Insya Allah. Nah, Kang Ari nih, waktu Kang Ari nih datang ke rumah Ahwat Impian, Ya. bawa beras, ya intinya ta'aruf lah gitu kan.
Nah intinya ta'aruf bawa beras itu tuh, bawa beras tuh maksudnya sambil jualan atau memang seserahan pertama beras atau gimana? Saya jual. Insya Allah. Saya jual beras. PDKT-nya gitu ya. Iya. Nah, Enggak, dulu tuh sebetulnya gimana? saya sempat Ini Kang Ari ada kemajuan Kang Ari. Nih. saya Nah. dulu kan sempat ini putus dulu dan kan jatuh. Dan saya juga belum pernah ke rumahnya waktu itu. Jadi ketemu di rumah Ustaz. Masya Allah. Terus orang tua belum mengizinkan saya untuk menikah karena saya masih kuliah dan belum dapat penghasilan. Ya. Ya, saya tuh jual beras gitu kan. Nah, ternyata apa ya? Ahwat yang sekarang jadi istri saya tuh pesan beras gitu kan. Ternyata ketemu lagi gitu. Ketemu lagi ya, seneng tapi hati. Apa Ya, enggak jujur nih, kan ekonom udah menikah nggak apa-apa ya. Dagdikduk sih. Dagdikduk, sebenarnya, kayak beduk takbiran gitu ya. Maksudnya itunya tuh apa ketukan gedugannya tuh gitu. Masya Tugasnya Allah. betul. Kang Ari Hidayatullah, Kang Ari hamba Allah, Masya Allah. Nih Kang Ari ini kan salah satu teman saya ya. Saya tahu banyak sebenarnya tentang Kang Ari. Nah ya, tentang Kang Ari ini salah satu teman yang sangat fenomenal, sangat terkenal di zamannya ya. Beliau ini salah satu pekerja keras ya merasakan ya pekerja keras gitu. Nah tapi yang saya salut daripada beliau itu, daripada Kang Ari ini belum sama sekali yang namanya pacaran. Ya. Belum pernah. Atau belum pernah laku sebelumnya. Jadi beda-beda tipis tuh, Beda antara belum laku sama nggak mau pacaran. Ya, tapi kita khususnya aja ke Allah ya, bukan nggak laku, tapi bukan Kang Ari karena memang saya ingin menjaga diri hal-hal kemaksiatan gitu. Kenapa nggak nyuruh satpam aja udah ngejaga diri ya? Bisa Kang aja Ari. ini Kang Ade. Ya bisa. Nih Kang Ari. Kang Ari ini kan waktu nikah masih kuliah kan waktu nikah ya? Iya wah, masih semester 6 atau 7. Itu kuliah masih nikah. Nikah masih kuliah. Iya masih kuliah. Kenapa nggak keluar dulu? Soalnya ditungguin sama dosen gitu. Karena dosen-dosennya datang ke pernikahan saya. Kuliah sambil nikah. Iya. Insya Allah ini teman-teman jangan sampai ditiru, nggak boleh ya. Kalau misalkan teman-teman sahabat pemuda fisabilillah pengen nikah, ya keluar dulu, tunggu jam kuliah selesai dulu atau di hari libur lah, jangan pas lagi kuliah. Ini kesalahan dari Kang Ari. Nah, Kang Ari nih, udah deh kita jangan terlalu mempermasalahkan kuliah sambil nikah. Maksud Kang Ari itu sewaktu kuliah belum lulus Kang Ari udah nikah gitu ya. Nah, apakah orang tua Kang Ari menyetujui sebelumnya gitu? Kok belum ambil nikah sih gitu kuliah? Enggak menyetujui. Karena awalnya itu enggak setuju karena saya masih kuliah dan belum penghasilan gitu. Ya saya ya berusaha untuk meyakinkan. Kang Ari itu anak keberapa kalau boleh tahu? Anak terakhir. Anak terakhir dari 5 bersaudara. Laki-laki semua? Iya. Nah, ya. Tadi gimana, terusin lagi Kang Ari? Ya itu karena ya wajar lah orang tua mungkin karena saya masih kuliah ada kekhawatiran kan nanti nggak lulus misalkan atau nanti makannya dari mana kan sedangkan Huut aja udah Ini suka dari Kang ini humoris teman-teman, humoris Huut, teman-teman tahu Huut? dedak Bukan, Huut itu penyanyi dangdut teman-teman. Tahu saya. Iya dedak aja sekarang udah mahal kan mau makan apa kan gitu. Iya. Nah di situ saya mulai meyakinkan dan mulai saya bermain di properti gitu kan. Dedak aja udah mahal ya. Iya dedak aja udah mahal. Tapi istri nggak makan dedak? Enggak, kan apalagi nasi maksudnya gitu. Maksud perumpamaannya gitu ya Kang Ari ya. Tapi karena berhubung Kang Ari keyakinannya bahwa kita itu pemakan rezeki ya, bukan makan si rezeki ya, maksudnya pemakan rezeki itu. Pemakan rezeki itu yang diberi rezeki gitu. Ya, bukan yang memberi, betul. Betul. Jadi karena tauhid Kang Ari sangat kuat gitu kan, sehingga biarpun nggak disetujuin sama orang tua waktu itu gimana, maksudnya kok bisa sampai disetujuin? Yakin kan itu saya bolak-balik terus Kuningan Bandung lumayan jauh juga ya? Iya lumayan. Terus saya juga sering ini juga diantar sama Kak Ade Muhammad Mulyansa. Sekarang dia lagi ini sibuk ya. Nah, Kang Ari Hidayatullah, Kang Ari hamba Allah. Masya Allah. Ini saya kalau lihat Kang Ari itu Masya Allah mengingatkan saya selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan pancaran keimanannya, Masya Allah. Nah Kang Ari waktu itu udah singkat cerita udah disetujuin, betul ya, sama orang tua. Nah udah disetujuin.
Nah udah itu Kang Ari kan masih belum punya penghasilan. Betul. Waktu itu tuh. Nah itu gimana ceritanya Kang Ari bisa menikah, maksudnya bisa menikah tuh karena perlu biaya ya. Ya nggak biaya buyaya atau apalah terserah. Nah tapi butuh uang lah gitu, ya kan? Cuan gitu kan. Cuan. Nah, gimana itu? Dapat dari mana? Saya spontan juga ya, maksudnya. Uhuy. Maksudnya gini kan, waktu itu teh kan karena orang tua nggak setujui, akhirnya saya pun bisa dikatakan melepas lah gitu, maksudnya udah deh daripada pusing juga kan, orang tua nggak mengizinkan, saya pun nggak punya penghasilan, apa penguatnya apa kan gitu kan, sehingga akhirnya saya pun putus lah gitu sama yang saat menjadi istri saya. Oh maksudnya nggak berhubungan lagi? Iya, karena kan taruh karena orang tua tidak mengizinkan dan yang lain-lainnya, saya langsung putus. Nah setelah itu saya tuh ada tawaran spontan itu, maka jadi tawaran untuk menjadi marketing di properti syariah. Nah waktu itu saya pun tarik ulur langsung untuk ikut di properti itu karena saya belum ada keahlian, terus juga ya mungkin saya ingin fokus kuliah tadinya, tapi saya memaksakan dan saya bekerja dan secara spontan juga saya akhirnya merancang lagi gitu kan, dan akhwat yang kemarin teh belum menikah ternyata. Belum menikah. Iya, ya udah lanjut aja lagi. Masya Allah. Itu yang dinamakan kalau jodoh itu nggak kemana. Iya, ya. Betul. Itu Masya Allah. Kalau udah jodoh pasti udah nggak kemana. Alhamdulillah ada modal buat nikahnya ya dari properti itu sendiri. Gitu. Jadi itu mengalir gitu kan, benar-benar mengalir gitu. Karena mungkin salah satunya niat kitanya ya, salah satunya menikah buat apa, tujuannya buat apa. Kalau misalkan niatnya kita untuk beribadah kepada Allah, pasti Allah kan mudahkan semuanya. Masa sih kita mau taat tapi nggak dipermudah kan gitu, hanya semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Seperti itu Kak Ade. Luar biasa. Biarpun kita tadi membawakan cerita ini sambil ketawa-ketawa, sambil serius, tapi kalau kata guru sekaligus temannya Pak Asri Nurjaman beliau mengatakan daging naloba, cina gitu. Daging naloba teh maksudnya banyak manfaatnya gitu ya. Itu bahasa Sundanya seperti itu. Itu kata Pak Asri Nurjaman. Banget. Daging banget. Kang Ari juga pasti tahu. Nah, Allahu Akbar. Ini hujan, posisi di luar hujan, tapi di sini alhamdulillah enggak. Nah, Kang Ari Hidayatullah, Kang Ari hamba Allah, Masya Allah. Kang Ari ini waktu nikah udah disetujuin, udah dapet tuh penghasilan dari bisnis properti. Allah tuh ngasih pekerjaan Kang Ari tuh kok kenapa sih nggak kerja di PT gitu kan? Kalau kerja di PT kan per bulannya jelas gitu kan. Misalkan 4 juta, 5 juta. Tapi di sisi lain kalau kita ngambil hikmahnya mungkin untuk kejenjang mengumpulkan modal untuk nikah itu lambat ya. Ya. Jadi Allah tuh ngirim pekerjaan buat Kang Ari itu ngasih rezeki dengan properti syariah lagi ya. Masya Allah. Salah satunya kan untuk mempercepat pernikahan. Karena kalau misalkan mengumpulkan modal ya. Gaji UMR atau gimana di pabrik itu kan lambat ya, biaya hidup segala macam. Nah kalau sedangkan saya sebagai pedagang gitu kan, itu kan nggak ada yang tahu ya. Di dalamnya itu bisa jadi cepat, lambat gitu. Dan alhamdulillah Allah mempermudah semua itu. Maaf Kang Ari dipotong sebentar. Nih Kang Ari waktu nikah tuh buat Kang Ari sendiri perlu modal berapa uangnya? Sebetulnya itu gimana ya? Puluhan juta? Ya. Puluhan juta. Itu bisa dikumpulin, Kang Ari bisa ngumpulin uang itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Masya Allah. Puluhan juta itu 3 bulan. Soalnya ya itu kita mah yang bisa menjalankan aja, nggak mengikhtiarkan. Allah yang mempermudah. Allah yang semua itu karena Allah. Luruskan niat ya. Ya. Mari. Kembali kepada luruskan niat teman-teman semua, menikah untuk apa, setelah menikah mau apa gitu. Masya Allah. Sahabat pemuda, fisabilillah, semoga kita menjadi seorang hamba, khususnya seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi segala larangan-larangannya, yang khususnya yaitu
melakukan hubungan di luar nikah atau sesuatu hal hubungan seperti pacaran kayak gitu ya Kang Iya, Ari? betul. Maksudnya hubungan haram gitu kan. Kalau misalkan teman-teman belum siap untuk menikah, ya udah perbaiki diri aja dulu ya. Dan berpuasa. Berpuasa lah ya, insyaallah. Semuanya berpuasa. Maksudnya dalam artian bukan hanya menahan lapar, Iya. tetapi ya menahan itu dari Hawa nafsu ya. nafsu Iya. yang lain-lain gitu. Nah itu intinya memperbaiki diri kepada Allah gitu kan. Nanti Ya. insya Allah suatu saat nanti Allah akan kirimkan pasangan hidup kita untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Sahabat Jopi selalu terus taat kepada Allah gitu kan, pasti akan mendapatkan yang terbaik gitu. Cinta yang cinta yang terbaik, cinta sesuai dengan syariat Islam itu diawali dengan pernikahan dan diakhiri masuk surga bersama-sama. Masya Allah. Sedangkan cinta yang dibenci sama Allah diawali dengan pacaran dan diakhiri dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu sangat luar biasa, itu kan ya, pahalanya masya Allah nggak ada ujungnya, pahala semua gitu kan. Jadi tatalah sekarang untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Allahu Akbar. Insyaallah. Nah, terima kasih Kang Ari. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.